Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Anita Latifah dalam acara Uswah Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Nah, pripun kabarnya? Semoga sedaya sehat nggih. Masih puasa kan ya? Alhamdulillah, meskipun Nganjuk beberapa hari ini dalam suasana yang panasnya Masya Allah, tapi semoga saja hati dan pikiran kita masih tetap sejuk dan dingin. Amin. Nah, pemirsa Media Center PCN Kabupaten Nganjuk, dalam program Uswah kali ini kita kedatangan tamu. Ya, Gus-gusnya Nganjuk. Nah, alhamdulillah sudah hadir di sebelah saya, yaitu Gus Abdul Mujib Abu Hakim. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Gus Mujib ini adalah pengasuh Pondok Misbahul Islam Sekar Putih Bagor Nganjuk. Nah, pengen tahu kan bagaimana beliau, bagaimana pondoknya, bagaimana kiprahnya beliau sampai bisa menjadi pengasuh di Pondok Misbahul Islam? Mari kita dengarkan bersama-sama. Monggo Gus, sehat nggih? Alhamdulillah. Tasik siam. Masih. Masih. Siang-siang diundang ke Media Center, ngapunten lho Gus nggih. Kalau nggak Media Center mungkin ya Media Center cari jalan aman, agak berhemat. Jenengan tahu saja. Memang saya juga begitu kok. Podcast kok puasa-puasa gitu. Ntar kalau malam kan harus ada camilan, harus ada. Oh iya, betul. Nggih, monggo Gus. Panjenengan itu pengasuh Pondok Misbahul Islam nggih. Saya kok baru dengar nggih Pondok Misbahul Islam, apa karena saya nggak pernah di Nganjuk ya? Nggih. Ya, kebetulan Pondok Pesantren Misbahul Islam tidak termasuk pondok yang besar, ya. Pondok tapi skalanya menengah ke bawah. Dalam artian untuk lingkup Nganjuk, Pak, insya Allah sudah banyak yang tahu. Tapi untuk lingkup di luar Nganjuk hanya beberapa. Dalam artian santri terbatas, fasilitas terbatas, dan kebetulan sudah sejak dari Al-Maghfurlah Simbah Yai Abdurrahman sebagai kakek saya, tipikal pondok memang ya tidak terlalu banyak santrinya. Terus lalu diteruskan oleh Pak Poh itu kakak dari ayah saya, Simbah Yai Abu Hamid, Allah yarham, ya tetap dalam skala kecil, tidak terlalu banyak santrinya. Terus dilanjutkan oleh ayah, Simbah Yai Abu Hakim, tetap, apalagi sekarang generasi dari ke generasi, tentu ada yang hilang, ada yang berkurang. Cuman kita bersyukur, alhamdulillah masih ada kegiatan belajar mengajar, ada kegiatan mengaji, dan ada kegiatan selain di dalam pondok. Kita juga ada agenda di luar pondok dalam bentuk rutinan-rutinan. Berarti panjenengan itu sudah generasi keempat nggih? Insya Allah begitu, keempat. Tahun berapa nggih berdirinya Pondok Misbahul Islam niku Gus? Yang saya tahu Simbah Yai Abdurrahman itu segenerasi dengan Mbah Hashim, Mbah Hashim As'ari. Ya itu tahunnya wallahu a'lam, kita ya tahunnya kurunnya bersamaan dengan kurun Mbah Hashim As'ari. Sampai sekarang bahkan dalam iJob yang dikeluarkan oleh Kemenak, tahun itu hanya tahun-tahun baru malahan, sekitaran 1930-an. 30-an. Berarti sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya? Terbentuknya NU itu. Nggih, setelahnya NU. Awal mulanya terbentuknya pondok niku, akhirnya berdirinya pondok niku pripun? Biasanya kan ada kisah-kisahnya ngoten. Simbah Yai Abdurrahman itu kelahiran Sepoko. Abdurrahman
bin Abdul Karim. Mbah Yai Abdul Karim itu dari Sewulan, diperistri oleh Bu Nyai Samsiah, putri dari Mbah Yai Zainuddin Spoko. Dan Mbah Yai Zainuddin Spoko itu bisa nisbat kepada Spoko, bisa nisbat kepada Mojosari. Karena selain mengasuh di pondok Spoko, Mbah Yai Zainuddin Abror itu juga pernah jadi pengasuh pondok pesantren Mojosari. Karena kebetulan si Mbah Yai Zainuddin ini masyhur juga sebagai orang yang alim, keulamaannya, mendapat menantu dari Sewulan, ya simbah saya itu Mbah Yai Abdurrahman, ya pengembangan untuk menyebarkan agama Islam ilahi kalimatillah tetap ada pada jiwa-jiwa pejuang. Makanya terus suruh pindah ke Sekar Putih sampai sekarang itu Sekar Putih. Awal mulanya ya hanya kampung kecil yang di situ menurut cerita orang tua masih abangan. Dalam artian belum ada santri di situ, belum ada kegiatan agama. Makanya setelah diambil menantu oleh Mbah Zainuddin Abror bersama dengan garwanipun Mbah Yai Abdurrahman pindah ke Sekar Putih untuk menyiarkan agama dan membuka pondok pesantren. Putra-putra Mbah Yai Abdurrahman ada yang di Pagu Kediri, ada yang di Jombang, ada yang Madiun, ada yang di Sekar Putih. Sekar Putih malah putra ada 3, terus di Nganjuk sedikit Sepoko ada 1. Kalau boleh tahu Gus, sejauh apa toh abangannya di daerah sana itu? Dulu kan basis gerakan Partai Komunis Indonesia. Nggih. Perbatasan nggih, Ya. Bogor, Madiun. Bahkan dalam cerita yang beredar, Pak Puh, Kiai Haji Abu Hamid itu termasuk orang yang peduli. Arti peduli dalam hal ini banyak waktu itu ketika Partai Komunis Indonesia dibubarkan, banyak korban, perang saudara juga bisa dikatakan. Pak Puh saya itu menampung orang-orang yang mencari perlindungan, mencari suaka agar tidak dibunuh. Dan sampai sekarang banyak warga-warga Sekar Putih itu yang tetap, yang dulunya kakek-kakeknya, moyangnya dulu orang-orang Partai Komunis Indonesia, tapi sekarang sudah sholat, putra-putranya ada yang mondok, ada yang punya musola. Nah, itu. Gitu ya. Nah, untuk ini awal mula panjenengan menjadi pengasuh itu apakah ketiban sampur? Biasanya kalau putra itu kan mau nggak mau harus, tapi jenengan berapa bersaudara nggih Gus? saya punya saudara 7 ya, 7. 7. Ada yang dari kecil sudah meninggal, tinggal 6, Nggih. sekarang tinggal 5. Masih 5, alhamdulillah masih 5. Nah, awal mulanya panjenengan kok jadi pengasuh itu sejak tahun pinten Kalau berarti? ditanya asal mula mengapa saya jadi pengasuh, dibilang pengasuh tidak, enggak, hanya meneruskan. Meneruskan. Dan penerus itu tidak harus jadi pengasuh. Kalau jadi pengasuh harus meneruskan kan gitu. Oh, nggih. Bedanya penerus Ya, dan saya teringat teman saya, teman pondok. Teman pondok itu kan akrab dengan saya, akrab. Dia tuh punya teman lagi satu desa, ditanya, ketemu. Ditanya, kamu punya teman siapa aja dulu di pondok? Teman saya banyak, salah sisi sebutno Gus Mujib. Ya, Gus Mujib baik konsomu, iya konsoku, tapi ora tahu sekolah, ora tahu ngaji nang pondok kan gitu. Dalam artian kita mempunyai beban, bukan anugerah ya, bukan hibah, bukan anugerah, bukan pemberian. Itu suatu konsekuensi harus diterima ketika kita punya orang tua yang punya tugas mengasuh lembaga pendidikan, apalagi pondok pesantren. Mau tidak mau, siap tidak siap, gelem ora gelem,
kita harus meneruskan perjuangan orang tua. Bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab pada agama kita, pada keyakinan kita, dan di mana kita berpijak di situ agama Islam menjadi tanggung jawab kita. Dan sak iso-isone diisa-isane, sak mampu-mampune dimampuk-mampukne kan gitu. Nggih. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, alhamdulillah. Ya, yang penting eksis, tidak sampai putus apa yang diperjuangkan oleh kakek-kakek kita, oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Selain itu, kita nggak punya pekerjaan lain selain itu. Kalaupun dijadikan direktur, saya milih dia jadi direktur daripada pengasuh pondok. Nah, kenapa? Wah, ini pertanyaan, kenapa kok milihnya direktur bukan pengasuh pondok? Nah, pripun Gus? Napa? Ya itu hanya cara pandang aja. Ya, Nggih. makanya itulah konsekuensi. Ya, saya bilang konsekuensi, tanggung jawab sebagai seorang anak yang dulu orang tuanya pernah punya tugas memperjuangkan agama, memperjuangkan pendidikan. Kita ada putra-putra dari bapak itu yang laki-laki 3, yang perempuan 3 yang masih hidup, dan yang laki-laki tinggal 2, saya dan adik yang ragil. Yang perempuan sudah ngikut sama suami masing-masing. Dan secara kebetulan juga ya, karena posisi saya menjadi saudara tua dari laki-laki. Saudara tua dari laki-laki. Ada adik saya juga laki-laki tapi ragil. Menurut apa ya, norma atau adat istiadat atau tradisi ya, anak laki-laki itu yang harus memperjuangkan, harus meneruskan apa yang telah dilakukan orang tuanya. Beban buatan Gus jenengan? Tidak. Kalau kita menghargai beban, karena kita enjoy saja. Awal mulanya kita nggak siap, jelas. Yeah. Tidak ada seorang itu ketika diberi tugas, apalagi tugas tersebut berat, yang dulunya tidak pernah ada estafet secara simbolis, tidak ada kata-kata di orang tua, nak le kita terus no aku, tidak ada. Dan sendirinya ya mengalir saja, mengalir sampai sekarang. Dan kita berharap ada lagi generasi-generasi penerus untuk tetap eksis, bahwa kita punya orang tua, punya nenek moyang, punya sesepuh-sesepuh, punya leluhur yang apa ya, lingkupnya itu agama, pendidikan, moral, akhlak. Ya, itu. Sebagai putranya Mbah Hakim nggih Gus nggih. Waktu jenengan ada nggak rasa aku kok nek ngene, apa ya, rasa beban atau gimana gitu, ada nggak Gus? Dalam literatur kesantrian ada status-status yang itu kadang memberatkan, kadang meringankan. Contoh perbedaan antara kiai dan gus. Kalau kita dipanggil kiai jelas belum siap. Bagaimanapun juga kiai itu harus menjaga tata krama, adat sopan santun, menjaga muruah, menjaga perilaku. Tapi ketika kita gus, sudah tahulah siapa gus. Yang boleh nakal, boleh tidak disiplin, boleh melanggar sedikit-sedikit. Oh, ngoten nggih, bedanya gus sama kiai. Nah, kita milih gus saja. Berarti secara nggak langsung pernah ada beban nggih Gus nggih? Saat itu awal-awal ya. Kita menjalankan apa yang kita tahu dari pendidikan agama, bahwa semua itu ketika didasari dengan ben diarani itu sudah salah. Kita mengalir aja, mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu, bahwa itu dasarnya kita menjalankan apa yang kita dapat, mengamalkan ilmu. Jadi bukan karena aku tak mau meneng ben ketok kaya kiai, tidak. Aku tak mau meneng mbani kok ora pantes kan, ngoten, arep pecicilan kan, enggak ada dalam situ. Kita mengalir saja biasa. Kita biasa kumpul dengan orang-orang yang beda status, yang beda komunitas. Kita kumpul dengan orang-orang yang
notabene lebih tua dari kita, kumpul-kumpul dalam majelis, kumpul-kumpul dalam, apalagi dalam NU, komunitasnya beragam, kumpul dengan para orang-orang yang notabene pengurus suriah, tangfidiyah yang lebih tua dari kita dalam hal ilmu dan usia. Kita kumpul dengan sama Gus, kita kumpul dengan anak-anak jalanan, kita kumpul dengan, bahkan ada beberapa yang kita tahu Gus-Gus itu punya andil besar untuk mengetaskan anak-anak nakal. Karena kita berpikir ketika punya potensi untuk baik dan tidak ada yang mendekati, tidak ada yang mengarahkan, ini terlalu sayang kalau dibiarkan. Dan ini potensi kita untuk mengentas status mereka yang mereka dikatakan anak jalanan, anak uraan, anak yang tidak tahu sopan santun. Kita dekati, kita ajak komunikasi, kita adakan acara bersama-sama, dan itu alhamdulillah lebih mengena. Dan ada di antara mereka sudah benar-benar bisa dikatakan sembuh, sudah benar-benar berubah dalam perilaku, berubah dalam cara berpikir, berubah dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menutup siapapun, ya. Toh kita punya idiom, punya moto, satu musuh itu sudah terlalu banyak, 1000 kawan itu masih kurang. Satu musuh itu sudah terlalu banyak. Padahal cuma satu. 1000 kawan masih terasa kurang. Masih terasa kurang. Semua komunitas kita ajak, kita bergaul tidak membeda-bedakan. Seperti orang-orang tua dulu kita. Ojo apa ya nak ngarani, dalam artian ojo dumeh. Nah, saya mau bilang gitu, ojo dumeh. Tapi anak sekarang banyak yang nggak tahu ojo dumeh itu apa artinya. Mungkin bisa dijelaskan Gus, ojo dumeh. Ojo dumeh itu seorang yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Dumeh anak kiai contohnya. Dumeh anak pejabat. Dumeh awakmu sugih kan itu. Nah, kita sama. Intinya hakikat kita sama. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya potensi untuk jadi baik, punya potensi untuk dapat ridhonya Allah, punya potensi untuk diampuni dosanya. Semua sama potensinya. Kita sama-sama, tidak membedakan. Ya, itu. Gus, panjenengan dulu berarti kan juga santri nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tahu mondok di mana, Gus? Saya pertama belajar langsung dari Bapak. Yai Abu Hakim Allah yarham. Dari sorokan Al-Quran mulai juz amma, lalu dulu kan juz amma. Itu metode Baghdadiyah. Anakum ainakum inakum unakum banakum bainakum binakum. Masih ingat? Masih ingat saya. Berarti kamu sudah tua. Gak apa-apa, memang saya sudah tua saudara-saudara. Sepantaran kita. Sepantaran. Ya, anakum ainakum inakum aunakum unakum. Asik kan Zul. Kalau bisa waktu diputar ulang, kita kembali waktu-waktu itu. Lebih enak sebenarnya Gus ngajarin pakai itu sebenarnya. Dulu aku ingat, saya belum bisa membaca, belum bisa melafadzkan huruf hijriah. Saya sudah separuh juz asma, separuh juz amma saya sudah bisa baca. Kok bisa? Aneh kan? Iya. Belum bisa, tapi karena sering mendengar. Oh iya. Karena kita ngaji kan sama-sama, ada teman, ada senior, ada junior, ada yang di bawah kita ngaji bersama, kita sering dengar senior kita lebih banyak bacaannya. Nak ngarani luwih akeh ngajine kan, kita dengar. Sampai belum bisa baca pun sudah bisa melafalkan. Belum tahu huruf tapi sudah bisa. Jadi kelebihannya. Itu pertama sana ngaji mulai Al-Quran sorokan. Lalu sekolah umum saya hanya sampai di sanawiyah, dan itu pun tidak mendapat ijazah. bukan lulus, enggak, memang tidak saya ambil. Karena ketika saya mengambil ijazah, saya pasti punya pemikiran harus melanjutkan sekolah yang di atasnya, dan itu pasti bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh ayah, bahwa ketika sudah sekolah cukup, saya diharuskan mondok. Pertama saya mondok di Mojosari, pengasuh wallahu yarham Simbah Yai Ahmad Mansur Soleh.
bersamaan dengan Gus Tom ya, Hmm. sebagai Kiai Haji Bastomi Zaini. Dua pengasuh itu yang mewarnai kehidupan kula, yang mewarnai kehidupan saya dalam ahwal, dalam tingkah laku, perilaku, dalam akhlak dan dalam keilmuan. Bagaimana kita tahu seorang Simbaya Ahmad Mansur begitu bersahajanya, begitu sederhananya. Mbah Mansur itu mencontohkan para santri. Mbah Mansur itu juga berkebun, pergi ke sawah, pergi ke pasar, bahkan belanja untuk kehidupan sehari-hari, untuk masak itu Mbah Mansur sendiri. Bunyai malah mboten. Itu mencontohkan kita. Begitu sederhananya, bahkan sering santri itu tidak tahu ternyata berpasan dengan kiainya sendiri. Sampai segitunya Sampai nggih. segitunya. Tahun pinten nggih Gus njenengan datang Saya di Mojosari? 1990 berapa ya, kurang lebih di Mojosari ada 5 atau 6 tahun, 5 tahun. Setelah di Mojosari saya ke Langitan Langitan. sampai tahun 2021 pulang dinikahkan. Sama ketika di Mojosari kita mendapat asuhan langsung dari almarhum ya Allah yarham Simbaya Ahmad Mansur ya, bersamaan dengan kepengasuhan Gus Tom Kiai Haji Bastomi Zaini di Langitan. Kita di bawah kepengasuhan setunggal satu Mbah Ahmad Marzuki bersamaan dengan Mbah Abdullah Fakih. Dan itu dilema juga waktu itu karena kondisi pondok pesantren Mojosari dengan kondisi pondok pesantren Langitan bagai langit dan bumi. Dalam adat istiadat kebiasaan perilaku santri Mojosari sama santri Langitan beda jauh. Terus sama-sama salafiyah nggih, Sama-sama Gus? salaf dalam artian kehidupan santrinya yang beda. Kesehariannya yang Kalau di Mojosari itu terlalu bebas, meskipun ada sanksi, ada hukuman, ada kepengurusan, keamanan, ada idealnya sebuah lembaga pendidikan. nggih. Di Langitan lebih ketat dalam artian penerapan sanksi, penerapan larangan, himbauan, anjuran, pasal-pasal itu lebih diperketat. Makanya ketika saya punya kebebasan mondok di Mojosari lalu diteruskan oleh Bapak disuruh mondok di Langitan, itu sebagai hukuman ketika saya tidak bersungguh-sungguh di Mojosari, saya harus bersungguh-sungguh di Langitan. Dan hasilnya. Jadi ijol, untuk ijol kan. Untuk ngoten. ijol, ya. Untuk ijol. Tapi kalau kita Gus ya, kita mungkin saat itu ada, kalau saya pribadi nggih Gus, ada rasa terpaksa disuruh mondok atau gimana, tapi begitu sampai detik ini iki loh, iya. ternyata iki loh Ya, hikmahnya saya gitu. pikir semua anak melalui jenjang kehidupan dari anak, dari remaja jadi dewasa, jadi itu ada problem sendiri-sendiri di jenjang waktunya. Kalau seorang remaja, nah, ini kan biasanya sekolah, melihat teman-temannya sekolah, melihat pakai seragam, pakai sepatu, sudah diperbolehkan membawa kendaraan, dalam artian ini dalam waktu itu motor, itu suatu hal yang mewah, suatu hal yang kita sedurnya kok ora padha karo kancane kan. Tapi bagaimanapun juga dalam hal lain remaja itu kan belum bisa menentukan sikap, so awakmu dadi apa belum bisa. Kamu yang kamu pilih bagaimana, yang harus kamu jalani apa, itu belum bisa. Kita hanya takut kepada orang tua, takut. Lailah kita mengerti mengapa takut itu penting. Kalau kita tidak punya takut, kemungkinan tidak akan jadi orang yang sempurna. Takut itu penting. Jangan anggap ketakutan, jangan anggap orang takut itu cengeng, orang takut itu pengecut, orang takut itu enggak punya harga diri. Enggak, takut itu lebih penting karena bisa menciptakan pribadi-pribadi yang tangguh.
dari ketakutannya, bisa memilih mana yang baik dari ketakutannya, bisa mengambil jalan yang sesuai karena ketakutannya. Jangan anggap takut itu sesuatu yang tidak berharga. Awalnya takut sama siapa? Orang tua, takut sama ayah. Karena kedisiplinan orang tua itu yang mendidik kita untuk jadi berani. Di pondok juga begitu. Ada lalaran. Tiap jenjang, mulai dari sifir awal, sifir sani, sifir salis, kismul awal, kismul sani, kismul salis, sampai pendidikan terakhir untuk di pondok Mojosrawi. Itu ada namanya ilmu nahwu, mempelajari Alfiyah Ibnu Malik. Itu syarat pertama harus hafal 500 bait Alfiyah. Itu kita hafalan bukan karena ingin bisa mengikuti kelas, tidak, karena takut sama guru. Kalau sekarang waktu itu yeah. Nah, kita karena perubahan kedewasaan, cara berpikir, tambahnya ilmu, tambahnya pergaulan, kita baru tahu ternyata itu penting. Dari rasa takut kita bisa melangkah, kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat. Dari ketakutan itu kita bisa menjadi orang-orang yang alhamdulillah bisa menerima, bisa siap di segala keadaan. Ya karena takut dengan orang tua, takut dengan guru, takut dengan aturan-aturan. Yes, nggak terasa. Takut ya, takut. Kalau sekarang makanya muttaqin kan artinya orang kan takut. Orang yang takut. Orang yang takut. Oke, terakhir Gus, bisa apa ya dijadikan pesan panjenengan untuk mungkin adik-adik, teman-teman ataupun warga yang semua yang melihat podcast kita kali ini, pesan langsung dari kehidupan panjenengan mohon apa sampai bisa menjadi seperti ini. Enggak harus dicontoh. Pribadi saya yang begini itu kita syukuri, alhamdulillah kita ditempatkan pada tempat yang sesuai, itu disyukuri. Kita nggak membayangkan andaikan saya tidak di Sekar Putih bagaimana kan gitu. Makanya yang penting jadilah diri sendiri. Ketika jadi diri sendiri kita tidak terbelenggu, tidak tersandera. Jadilah diri ya, sendiri. Tidak tersandera itu penting. Tidak terbelenggu itu penting. Jadilah diri sendiri. Khairun nas ya anfa'um linnas. Diri sendiri yang bermanfaat pada diri sendiri, bermanfaat pada orang lain dalam artian pada orang tuanya, pada keluarganya, pada masyarakat, lingkungan. Bahkan kalau punya santri, manfaat kepada santrinya, punya murid, manfaat kepada muridnya. Itu. Jadi diri sendiri. Tidak harus jadi orang yang punya status, tidak harus jadi orang yang punya jabatan, tidak harus jadi orang yang jadilah diri sendiri untuk memberi kemanfaatan pada orang lain. Karena menjadi diri sendiri, jadi orang bebas yang tidak tersandera, tidak terbelenggu. Kita punya kebebasan. Alhamdulillah. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Dari tadi sama Mas Akbar sudah dikode terus Gus. Mbak sudah gitu. Ya, saya sebentar. Gitu. Ya. Pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, dari bincang-bincang kita tadi bersama Gus Mujib bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hendaklah kita menjadi diri sendiri seperti lagunya Maher Zain ya, kun anta tahta jamala, ya ada lagunya juga. Jadi diri sendiri dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat dan sekitarnya. Gus Mujib, alhamdulillah, terima kasih rawuhnya. Sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa jamnya diganti ya Gus, biar Bisa. ada kopinya, ada takjilnya gitu. Ya, matur nuwun rawuh, sehat selalu Gus, mugi-mugi benjing saged rawuh Amin, mugi amin, malih. amin. Salam kagem Amin. keluarga, salam Amin, buat amin. santri-santrinya, Amin. semoga pondoknya semakin maju, Amin. semakin bisa memberi manfaat Amin. untuk masyarakat Nganjuk khususnya Amin. dan yang luar Nganjuk pada umumnya. Ya, pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Gus Abdul Mujib Abu Hakim,
pengasuh Pondok Misbahul Islam Sekar Putih Bogor Nganjuk. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan kali ini bisa membawa manfaat bagi panjenengan semuanya. Amin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa kita tinggal sudah jalan 10 hari lebih. Semoga kedepannya bisa kita mendapatkan rahmat Amin. di puasa-puasa yang terakhir ini. Oke. Saya Anita Latifah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.